Assalamualaikum Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Baik, alhamdulillah. Baik ya kabarnya hari ini. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini tentang konsep arus listrik ya. Pertemuan pertama pada bab listrik dinamis. Sebelum kita belajar, silakan Rojas pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan Untuk pimpin doa. memulai belajar ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk absensi sudah Ibu bagikan linknya di Classroom ya, dan juga sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Oke. Berikutnya Ibu akan menampilkan PPT, silahkan nanti dilihat. Apakah sudah nampak Ananda? Ada Bu. Sudah? Nggak nampak? Oke. Sudah. Pertemuan kita yang pertama yaitu tentang konsep arus listrik. Jika ada kabel listrik yang putus di rumahmu, apakah listrik di rumahmu dapat mengalir atau dapat menghidupkan alat-alat listrik yang ada di rumahmu, Nak? Bagaimana kira-kira? Silakan. Bagaimana jawabannya? Bagaimana? Kalau ada kabel yang putus, apakah alat-alat listriknya dapat hidup atau lampunya bisa hidup? Tidak dapat itu. Tidak dapat hidup. Tidak ya. dapat. Tidak dapat hidup ya. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Nanti kita temukan pada LKPD kita, baru kalian akan menemukan jawabannya. Ya, kita kunci dulu jawabannya yang tidak tadi. Oke. Atau ada jawaban yang lain? Tidak ya? Oke. Sama Bu. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama menyelidiki keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara potensial listrik dan kuat arus listrik. Yang ketiga, membandingkan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang keempat, menganalisis syarat terjadinya arus listrik dalam rangkaian. 5. Peserta didik mampu menerapkan penggunaan ampermeter dan voltmeter dalam rangkaian. Yang keenam, peserta didik mampu menerapkan konsep arus listrik dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir, yang ketujuh, menyajikan hasil pengamatan pada PET tentang arus listrik dalam rangkaian. Pada pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan teknik penilaian dulu. Yang pertama, nilai yang Ibu ambil adalah nilai aspek sikap, yaitu teliti dan jujur. Yang kedua, aspek keterampilan, yaitu kalian mengamati, kemudian mencatat hasil pengamatannya dan menyajikan pada presentasi nanti pada Zoom kedua. Baiklah, Ibu akan menampilkan video pembelajaran cara penggunaan PET. Silahkan diamati dan dicermati video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Pertemuan pertama, konsep arus listrik. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep arus listrik untuk menyelidiki konsep arus listrik. Baiklah, kita buat rangkaiannya dulu. Kita ambil sebuah baterai, kabel penghubung, saklar, kabel penghubung lagi, kabel penghubungnya itu buat dua rangkaiannya. Nah, seperti rangkaiannya ya. Baiklah, kita Anda jalankan aplikasinya. Perhatikan, apakah lampunya sudah menyala? apakah sudah menyala Apakah lampunya? di sini sudah ada arus listrik yang mengalir? Belum ya, silakan kalian isi LKPD-nya. Kita akan menyelidiki kegiatan pada LKPD satunya 51, yaitu nih, pada rangkaian mana arus listrik dapat mengalir. Yang pertama ini gambarnya dibuat, saklarnya kemudian kita nanti akan melakukan pengukuran beda potensial listrik dan akan melakukan pengukuran kuat arus listrik. LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan di Google Classroom Ananda ya. Oke, selamat bekerja. Pengerjaan LKPD dilakukan sekitar 20 menit. Setelah itu, Ananda kembali ke Zoom kedua. Ya, ada pertanyaan sebelum Ananda mengerjakan LKPD? Sudah tahu apa yang mau dikerjakan? Tadi yang pertama kita akan mengamati
Apa tadi? Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian mana tadi ya. Kemudian yang kedua, mengukur beda potensial. Yang ketiga, mengukur kuat arus listrik. Ya, itu yang akan dikerjakan dalam LKPD-nya. Sudah? Ya, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti setelah 20 menit kita kembali ke Zoom kedua. Zoom pertama ini Ibu tutup. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih. Kita sudah kembali ke Zoom yang kedua. Setelah Anda mengerjakan LKPD selama 20 menit tadi, sekarang kita pada tahap diskusi kelas. Ya, kita akan menyajikan hasil pengamatan pada PET-nya tadi. Kalian sudah mencobakan kan tadi kan? Sudah dicobakan Ya, tadi Bu. PET-nya, Nak? Sudah, alhamdulillah. Sudah, Ada Bu. kesulitan tadi? Sudah, aman? Aman, Bu. Aman ya. Sekarang kita lakukan diskusi kelasnya. Ya, kita ambil jawaban untuk LKPD-nya. Ya, silakan untuk Ananda. Siapa duluan yang mau? Rojas? Silakan. Kita ambil LKPD 1. Silakan dibacakan Rojas jawabannya. Pada rangkaian yang mana arus listrik dapat mengalir? Pada rangkaian listrik yang tertutup. Pada rangkaian listrik yang tertutup. Oke. Pada gambar mana? Gambar yang nomor 4 atau gambar nomor 3 tadi? Gambar nomor 4, Bu. Gambar nomor 4. Oke, lanjut. Berikutnya. Nabila nomor 3. Silakan ditampilkan jawabannya, Nabila. Berapa tadi hasil yang diperoleh pada saat pengamatan pada PET-nya tadi? Berapa angka yang terbaca pada alat ukurnya? 9. 9 apa? Volt. 9 volt. Percobaan 1, 2, 3-nya sama semuanya? Sama, Bu. Sama, oke. Untuk mengukur beda potensial, voltmeter harus dipasang secara apa? Seri, Bu. Secara seri? Apakah betul, Raja? Seri. Secara seri? Untuk mengukur Secara tegangan paralel. listrik. Paralel. Secara Paralel. paralel ya, secara paralel dengan siapa? Dengan lampu. Dengan Dengan lampu. Dengan lampu, Bu. Oke. Kemudian untuk yang nomor 4 lagi, mengukur kuat arus listrik. Nah, berapa hasil yang diperoleh tadi dalam pengukurannya? 0,9 9. apa? 9 ampere. 0,9 ampere. Kemudian ampere meter dipasang secara apa? Secara seri, Bu. Secara seri. Berikutnya, kita masuk tahap pembuktian lagi. Bagaimana hasil yang Ananda peroleh dengan percobaan pada PET ini, dengan pengamatannya? Bagaimana dengan literasi yang Ananda baca? Apakah menemukan perbedaan atau sama? Sama. Sama. Rajas juga sama? Atau ada perbedaan dengan hasil yang diliterasi? Sama ya. Silakan dibacakan kesimpulannya yang diperoleh dari hasil pengamatan pada PET tadi. Oke. Arus listrik mengalir ke kutub negatif baterai. Air kutub negatif baterai. Oke, kita ulangi secara bersama. Apa tadi kesimpulan yang pertama? Bahwa Arus listrik mengalir dari kutub positif baterai melalui baterai saklar melalui saklar menuju lampu. tutup seperti ini ya. Berikutnya ada lagi yang mau ditambahkan kesimpulannya? Tidak, nama alat ukurnya belum lagi. Voltmeter. Voltmeter Voltmeter disusun secara paralel. secara paralel lampu. dengan lampu. Sedangkan apa? Sedangkan Ampere Disusun meter. secara seri. Oke. Berikutnya, Bu akan menjelaskan mengenai konsep arus listrik. Pada terjadinya arus listrik dalam rangkaian harus ada ini ya, yang seperti kalian sebutkan tadi, kalian yang temukan tadi dalam percobaan tadi. Yang pertama ada sumber tegangan, ada sumber potensial listrik disebut dengan baterai, ada kabel penghubung, ada lampu, ada saklar ya. Yang kedua, alat ukur listrik yang digunakan dalam pengamatan kita tadi apa namanya? Ada voltmeter dan ada ampere meter. Voltmeter. Ya, oke. Sama. Oke. Baiklah, kita akan membuat kesimpulan dari percobaan ini. Yang pertama, keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian dapat ditandai dengan lampu yang menyala. Listrik dan dalam rangkaian yang tertutup. Nah, oke. Nomor 3 lagi. Potensial listrik didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan
dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Alat ukur kuat arus listrik adalah ampermeter dan dipasang secara seri dalam rangkaian. Sedangkan alat ukur tegangan listrik adalah voltmeter dan dipasangkan secara paralel dan dalam rangkaian. Oke, itu kesimpulan kita hari ini, anak. Untuk melihat pemahaman Ananda pada konsep arus listrik ini, silahkan kerjakan evaluasi 1 tentang konsep arus listrik yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Yang tidak bisa membuka Google Classroom, sudah Ibu kirim juga linknya ke WA kita. Selamat bekerja. Untuk pertemuan besok, kita akan bertemu di pertemuan 2, yaitu tentang jenis bahan dan hambatan listrik. Ya, silakan dibaca-baca juga bahan ajarnya nanti ya, atau buku literasinya. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.